wa ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah. Asluha sabit wa far'uha fis sama'. Tu'ti ukulaha kullahin bi izni rabbih. Tidak akan memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik? Pohon yang baik itu akarnya menghujam ke bumi. Batangnya dan dahannya menjulang ke langit dan memberikan buah pada setiap musim. Apa yang maksud dengan batang? Apa yang dimaksud dengan pohon? Pohon ini ada akar, ada batang, ada buah. Yang menjadi akar dalam sebuah agama ini adalah iman. Yang menjadi batangnya adalah amal, dan buahnya adalah akhlak. Ini diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jibril. Ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW, Jibril berkata, "Man iman?" Apa itu iman? Antum minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar. Kemudian Nabi ditanya lagi, "Ma Islam?" Apa itu Islam? An-tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajji baitillah. Kemudian Nabi ditanya lagi, mal ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in takun lam tarahu, jika pun engkau tidak akan mampu melihat Allah, innallaha yara. Yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Jadi akar daripada pohon ini adalah iman. Iman ini akan dinampakkan oleh amal. Kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada Rasul, pada hari kiamat, percaya kepada qadar baik dan buruk. Ini mesti dinampakkan dengan amal. Itulah rukun Islam yang lima. Tidak ada amal berarti tidak ada iman. Tidak ada batang berarti akarnya mati. Tanda iman itu hidup ada amal. Tanda akar ini hidup ada batangnya. Maka untuk membuktikan iman, pertama kita minta syahadat. Innaka ta'ti ahlul kitab fa'umu ila syahadati an la ilaha illallah. Jika kamu mendatangi ahli kitab, kata Nabi SAW, maka suruh mereka pertama kali mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ini dasar daripada iman, fondasi daripada iman. Siapa yang tidak mengucapkan kalimat ini, maka tidak ada jaminan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, fa'in ata'u lidzalik, apabila dia sudah bersyahadat, fa'alamhum anna Allah farada 'alaihim salawatan khamsan laila wa nahar. Apabila dia sudah bersyahadat, suruh mereka salat 5 kali sehari dan semalam. Bukti iman yang kedua itu salat. Kalau tidak salat ini berarti kafir. Man taraka shalah fa huwa kafir. Inna baina rajuli wal kufri wasyirk tarku shalah. Beda orang beriman itu dengan orang kafir dan orang musyrik itu salat. Dan khusus bagi laki-laki, salat itu berjamaah di masjid. Afdalu shalah limar'i fi baitihi, sebaik-baik salat bagi laki-laki di rumahnya illa maktubah, kecuali salat wajib. Sehingga Nabi SAW walaupun dalam keadaan sakit tetap dipapah ke masjid. Yang ketiga bukti iman itu adalah zakat.
Allah berkata, "Wallahi qatilun nas, akan aku perangi man farqa baina shalah wa zakat." Orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Orang yang tidak berzakat di zaman Abu Bakar itu dianggap murtad. Tidak berzakat dipandang murtad, dan itu murtad itu kafir, boleh dibunuh. Karena zakat ini ukuran iman. Siapa yang tidak berzakat berarti dia kafir. Ukuran berikutnya adalah shaum Ramadan. Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman itu ciri berikutnya dia siam. Maka yang tidak puasa berkemungkinan dia kafir. Jadi kalau ada nak puasa ya mungkin saja kafir. Karena bukti iman itu yang kemudian puasa. Bukti. Dan kemudian bukti berikutnya adalah haji. Barang siapa tidak berhaji sedangkan sudah memiliki kemampuan, kata Nabi, maka siap-siaplah mati dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Sudah punya kemampuan tapi tidak berangkat, siap-siaplah mati dalam keadaan Nasrani dan Yahudi. Nasrani dan Yahudi ini kafir juga. Jadi rukun Islam yang 5 ini pokok landasan bukti-bukti keimanan. Kemudian setelah kita melaksanakan rukun Islam yang 5 tadi, maka amal soleh yang 5 ini mesti melahirkan akhlak. Buahnya itu akhlak. Syahadat buahnya akhlak. Sholat buahnya akhlak. Puasa buahnya akhlak. Zakat buahnya akhlak. Haji buahnya akhlak. Sehingga Nabi katakan, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak inilah ukuran iman. Kata Nabi SAW, akmalu imanakum, tanda sempurnanya iman seorang, ahsanu khuluqan, baik akhlaknya. Jadi kalau dia tidak berakhlak, berarti dia tidak beriman. Pertanyaan berikutnya, kenapa dia tidak berakhlak? Karena dia tidak melaksanakan syariat atau amal. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat. Jadi kenapa akhlak orang itu buruk? Karena tidak ada amal, tidak ada dia sholat. Maka kata Nabi, seorang pencuri, ya Rasulullah, seorang masih mencuri, suruh dia sholat. Ya Rasulullah, dia masih mencuri, ya Rasulullah, suruh dia sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu pasti mencegah dia dari keji dan munkar. Jadi untuk memperbaiki akhlak ini ibadah. Tidak bisa dengan training, tidak bisa dengan pelatihan-pelatihan. Sholat, puasa, haji, zakat, itulah yang memperbaiki akhlak. Dan akhlak ini adalah ukuran keimanan seseorang. Walaupun dia itu mengatakan beriman, kanyangnya hitam, sampai dia katakan dia ahli masjid, tapi kalau mulutnya buruk, hatinya rusak, dengki, ini belumlah orang beriman. Itu ukuran Rasulullah SAW. Jadi akhlak ini ukuran iman. Puncak daripada sebuah pohon itu buah, dan buah itu adalah akhlak. Sidangnya berkata. Dan buah daripada puasa dan zakat ini ada sifat namanya takwa. Sifat takwa. Sidang gimana? Takwa ini hurufnya 4. Pertama hurufnya ta. Ta ini artinya tawadhu. Tawadhu ini artinya rendah hati. Lawan tawadhu ini sombong. Takabur, sifat iblis. Maka puasa ini mesti melahirkan orang yang rendah hati. Mesti itu asalnya. Sehingga Nabi katakan, siapa yang bertawadhu karena Allah akan derajatkan derajatnya. Allah akan angkat derajatnya. Maka praktik tawadhu ini pertama kita mesti memberi maaf.
memberi maaf. Yang kedua, meminta maaf terlebih dahulu, ini lebih baik. Meminta maaf terlebih dahulu, ini yang lebih utama. Yang ketiga, sifatnya mendatangi lebih dahulu, lebih mulia daripada didatangi. Oh, dirayu aku nak ketibu loh. Kalau nyunda ini tibu aku nak ketibu. Ini belum tawaduk. Rendahkanlah hati kalian katanya. Awak yang datang biarlah aku datang. Apa duduk saja di rumah aku datang betul Pak. Biarlah aku ke lidah. Aku kan tinggi bolehnya enggak. Ditawaduk, direndahkan. Ini buah daripada puasa ini. Allah. Kalau enggak lawannya tinggi hati. Kalau tinggi hati ini nanti keras hati. Kalau hati pula kali pak sakit hati. Kalau lah sakit hati kau patah hati. Banyak ibadah. Banyak. Jadi kita ikhlas. Tolong. Itu yang mulai mendatang. Kita yang mulai mendatang. Yang kedua buahnya adalah qanaah. Qanaahnya tidak hurufnya qaf. Merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini kata Nabi SAW seperti kamu minum air laut. Makin diminum dia makin haus. Makin diminum makin haus. Kalian tidak akan pernah puas di dunia ini. Diberi kamu emas satu lebah, kamu minta lebah kedua. Sampai 7 lembah emas pun tak mudah akan puas. Maka supaya kamu berbahagia, qanaah. Lihatlah yang di bawah, jangan lihat yang ke atas. Kata Nabi seperti itu. Sering-sering melihat ke bawah. Cari orang yang lebih parah pada Allah. Cari orang yang lebih miskin daripada Allah. Maka kita akan berbahagia. Kita akan merasa yang kita miliki sudah banyak daripada orang. Yang punya oto cari orang yang punya Honda. Yang punya Honda cari orang punya sepeda. Yang punya sepeda cari orang jalan kaki. Yang jalan kaki cari orang yang lumpuh. Yang lumpuh cari orang jalan kaki. Niscaya kalian akan merasa itu. Merasa qanaah. Yang ketiga sifatnya itu adalah wa'nya tua. Orang takwa itu hati-hati. Hati-hati, ini pelatihan Ramadan. Untuk tidak lagi memakan barang yang haram. Untuk Honda saja hati-hati Pak. Ketika mengisi bensin hati-hati benar. Jangan sampai masuk minyak tanah. Jangan sampai masuk bensin. Kalau gabung, ya Pak, hati-hati benar. Untuk Honda hati-hati benar. Tapi untuk pari awak, untuk istri awak, untuk anak awak yang akan melahirkan keturunan awak, membuahkan darah, itu apakah hati-hati itu? Ini buah berpuasa. Tinggalkan hal yang haram. Lebih baik lagi tinggalkan yang subhat. Subhat ditinggalkan. Jangankan yang haram, subhat saja ditinggalkan. Ini namanya wara. Dan terakhir hurufnya adalah yakin. Orang beriman ini Pak, ketika sholat zuhur 4 tidak ada orang, dia tetap 4 sholatnya. Ketika tidak ada orang, dia tetap berpuasa. Dicari orang, tidak dicari orang sama saja. Itu sifatnya yakin. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seakan-akan selalu dilihat oleh Allah. Kemanapun kita berada, kita merasa dilihat oleh Allah. Sehingga orang beriman ini, Bapak sekalian, kalau betul-betul dia bertakwa, tidak perlu ada lagi KPK, tidak perlu ada inspektorat, tidak perlu lagi. Dia merasa lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada pemeriksaan KPK. Pengadilan, hakim, ini masih tidak mutlak benarnya. Tapi kalau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sebenarnya takwa. Karena kita puasa pun tidak tahu, minum pun orang tidak tahu, sholat 4 orang tidak tahu, tidak ada orang tetap juga buat. Sedang penuh. Ini buah yang harus kita peroleh selama kita puasa Ramadan 30 hari berpuasa. Kita usahakan mendapatkan predikat muttaqin ini
Yang hurufnya takwa itu ada 4, hurufnya ta, qaf, wa dan ya.